Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba berlatih beberapa soal kaitannya dengan keterbatasan energi. Langsung saja soal yang pertama. Berikut yang termasuk sumber energi yang dapat diperbarui adalah. Sekali lagi, sumber energi ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Untuk yang tidak dapat diperbarui itu hanya ada tiga. Yang pertama, energi fosil. Yang kedua, gas alam. Dan yang ketiga adalah minyak bumi dan turunannya. Artinya selain ketiga ini, semuanya adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Kita bisa lihat dari opsi masing-masing. Berarti kita akan mengeliminasi opsi yang ada tiga komponen tadi, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Untuk opsi E, ternyata ada batu bara, berarti di sini tidak dapat diperbarui. D juga ada batu bara, tidak dapat diperbarui. Untuk C, ada minyak bumi, berarti tidak dapat diperbarui. Yang B ada batu bara juga, artinya tidak dapat diperbarui. Berarti di sini yang merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yaitu yang opsi A. Karena di sini matahari bisa digunakan sebagai PLTS, tumbuhan bisa digunakan untuk biomasa, kemudian ombak juga bisa digunakan gelombang laut, PLTGL, dan PLTA untuk air. Jadi cukup mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya konsumsi energi fosil dalam sektor transportasi adalah. Jadi kenapa penyebab energi fosil meningkat? Berarti kita bisa mencari dari opsi masing-masing. Yang pertama, meningkatnya sarana dan prasarana transportasi. Artinya malah semakin banyak adanya transportasi umum, justru ini bisa menurunkan konsumsi energi fosil. Jadi bukan yang opsi A. Kemudian meningkatnya volume kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi, terutama motor atau mobil, semakin banyak berada, maka tentunya konsumsi energi fosil ini akan semakin meningkat. Berarti di sini untuk opsi B langsung bisa kita dapatkan. Kemudian kita lanjut untuk soal yang ketiga. Di sini ada dampak negatif dari pemakaian bahan bakar fosil adalah menimbulkan banyak ahli yang meneliti tentang bioetanol yang termasuk salah satu titik-titik. Jadi bioetanol ini merupakan produk dari biofuel. Artinya apa? Biofuel itu adalah bahan bakar yang tercipta dari bahan-bahan organik yang bisa digunakan sebagai salah satu energi alternatif. Jadi bioetanol ini bermanfaat karena dia merupakan salah satu dari sumber energi yang dapat diperbarui. Jadi jawabannya sudah cukup jelas bahwa ini merupakan salah satu energi alternatif. Kemudian yang keempat, berikut beberapa sumber energi: air terjun, angin, minyak bumi, sinar matahari, dan batu bara. Sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah nomor titik-titik. Kembali lagi bahwa energi alternatif ini diciptakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Di soal tadi, sebelumnya sudah kita bahas bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu hanya ada 3, batu bara, minyak bumi, dan fosil. Artinya selain itu merupakan energi alternatif atau sumber energi yang dapat diperbarui.
Jadi cukup jelas, air terjun, kemudian angin, air terjun untuk PLTA, angin untuk PLT Bayu, kemudian minyak bumi, ini bukan energi alternatif, sinar matahari untuk PLTS atau sel surya, ini merupakan energi alternatif. Kemudian untuk batu bara tadi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh energi alternatifnya PLTA, PLT Bayu, dan PLTS, berarti 1, 2, dan 4. Soal terakhir, sumber energi terbarukan berupa energi panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi disebut. Ketika untuk tenaga angin, maka ini nantinya angin ini digunakan sebagai pembangkit listrik, jadi bukan disimpan di dalam bumi, bukan. Kemudian untuk tenaga air, ya ini nantinya akan digunakan sebagai PLTA, jadi bukan disimpan di dalam bumi, bukan. Kemudian untuk biomasa adalah sisa-sisa dari bahan organik yang digunakan sebagai energi alternatif. Contohnya adalah briket dari tempurung kelapa. Jadi ini bukan disimpan di dalam bumi. Kemudian biofuel tadi sudah dibahas sebelumnya. Dia adalah bahan bakar yang tercipta dari bahan-bahan organik. Tentunya bahan-bahan organik ini biasanya mengandung gula yang cukup tinggi. Contohnya adalah bioetanol, biodiesel, yang merupakan biofuel. Ini juga bukan. Nah, untuk yang opsi C, geothermal, nah ini barulah energi panas bumi, biasa disebutnya. Tentunya ini adalah energi panas yang dihasilkan dan juga disimpan di dalam bumi. Jawabannya adalah geothermal. Cukup mudah karena kita sudah membahasnya di video-video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.